1 Petrus 4 ayat yang ke-7 saja Bapak Ibu Saudara. Tapi kita akan melanjutkan di ayat 8 sampai ke 11. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Sudah sesuatu sudah dekat, itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini kita bersama-sama lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Dalam surat Petrus yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, dengan perikop hidup orang Kristen, maka kita akan sama-sama melihat bahwa dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika saya melihat dan merenungkan tentang firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan kita saat ini, dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dalam surat Petrus ini mengingatkan, berarti kita ada dalam posisi yang saat ini Bapak Ibu Saudara, puncak dari segala sesuatu yang sudah dekat. Dari segala sesuatu rencana Tuhan yang sangat indah Bapak Ibu Saudara, dan yang kita yakini bahwa rencana itu adalah untuk masa depan. Maka firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 ini mengingatkan setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, untuk sama-sama pribadi lepas pribadi kita mempersiapkan diri dan setiap kehidupan kita. Dikatakan karena itu kesudahan segala sesuatu sudah dekat Bapak Ibu Saudara, ya, menghadapi segala sesuatu. Bahkan dalam berkendara kita, kalau lampu merah sudah dekat, tidak mungkin kita terobos Bapak Ibu Saudara. Jadi malah kita terobos, kita melanggar. Dan banyak sekali kita lihat banyak pelanggaran-pelanggaran di jalan mengakibatkan akhirnya ada tabrakan dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tapi pada malam hari ini kita boleh melihat firman Tuhan di bagian A, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dalam surat Petrus ini Bapak Ibu Saudara, untuk mempersiapkan setiap kehidupan kita, kita tidak tahu akan Tuhan datang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita boleh sama-sama melihat dalam 1 Petrus 4 ayat ke-13 sampai 18. Maaf, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Dalam 1 Tesalonika bahwa tadi mengingatkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh sama-sama mempersiapkan pribadi lepas pribadi dalam setiap kehidupan kita untuk kedatangan Tuhan. Lalu dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 Bapak Ibu Saudara boleh sama-sama perhatikan di sini. Ya, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekalipun firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Petrus ini, sekalipun pada malam hari saya boleh katakan kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat, walaupun belum terjadi Bapak Ibu Saudara, namun yakin percayalah dalam hal rencana Tuhan sedang melakukan hal yang luar biasa. Saya akan percaya Bapak Ibu Saudara, dalam pelaksanaan rencana Tuhan, dan Tuhan akan melakukan yang terbaik. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara, tapi kita boleh perhatikan dalam perkataan suratan Petrus ini, kesudahan sudah dekat. Artinya di sini pada malam hari ini kita boleh sama-sama belajar memanfaatkan waktu yang
Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita, di mana kita berada, menjadi satu perenungan bahwa firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam poin yang pertama, sebab itu kita sama-sama di dalam waktu-waktu yang pemberian Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita boleh pergunakan sebaik-baiknya. Karena dalam perenungan saya, Bapak Ibu Saudara, dalam poin yang pertama ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini, Tuhan mau berbicara di dalam pribadi, dalam setiap pribadi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Saya dan percaya juga dalam kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat ini, Tuhan sedang melakukannya buat setiap kehidupan kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat yang boleh kita baca pada malam hari ini mengajar kita tentang untuk terus belajar dewasa di dalam Tuhan. Karena saya akan percaya, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya tinggal sebagai anak-anak saja, ya. Tetapi bagaimana kesudahan segala sesuatu sudah dekat ini, kita diajar untuk berbicara, Bapak Ibu Saudara. Dan yang akan percaya Tuhan melakukannya, tujuannya untuk kita sama-sama dewasa di dalam Tuhan. Pada malam hari ini dengan yang kita boleh baca dalam 1 Petrus ini, lalu dikatakan selanjutnya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Lalu di bagian selanjutnya kita boleh sama-sama perhatikan, karena itu kuasailah dirimu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita boleh melihat pada malam hari ini bahwa Tuhan memiliki tujuan ketika kita hadir dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak hanya datang sebagai orang yang untuk menghidupi kehidupan kita saja, tapi pada malam hari ini Tuhan betapa punya tujuan dan rencana yang luar biasa buat setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita boleh melihat dari seorang Salomo, ya, dalam perenungan kita dalam Pengkhotbah 12, Bapak Ibu Saudara, orang salah satu yang pernah kita lihat paling bijaksana dalam kehidupannya setelah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, menyimpulkan hanya kesia-siaan saja hidup jika dijalani dengan hanya berfokus saja pada dunia ini. Tapi betapa luar biasanya Tuhan memberikan kemampuan dalam setiap kehidupan kita untuk kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya dinikmati, tidak hanya didengar saja, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Salomo boleh mengatakan salah satu orang yang paling bijaksana yang pernah hidup, Bapak Ibu Saudara, menyimpulkan bahwa hanya kesaksian saja jika kita hanya berfokus pada dunia ini. Sehingga dalam Salomo itu boleh dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14, bagaimana tujuan Tuhan kita hadir dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita boleh menjadi orang yang takut akan Allah dan berpegang pada perintah Tuhan yang boleh akan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Karena yang kita percaya, Bapak Ibu Saudara, Allah akan membawa kita kepada satu pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat, yang kita sudah lakukan, yang sudah kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Kalau menyatakan bahwa kehidupan ini seluruhnya tentang kemuliaan, tentang kebesaran Tuhan, tentang keagungan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dalam poin yang pertama, supaya kita tetap dapat menguasai diri di dalam tujuan hidup kita, dalam setiap pemberian Tuhan. Karena kita akan sama-sama mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita. Ataukah di dalamnya ada kesungguhan, atau di dalamnya hanya permainan saja, atau dikatakan dunia ini panggung sandiwara saja, Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kehidupan kita, dengan kita boleh melihat dari seorang Salomo, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang takut akan Allah dan memegang perintah-perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Berkali-kali kita sudah dikatakan dengan kata-kata takut akan Allah itu. Banyak dan banyak sekali yang Tuhan sudah menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, ya, menyegani, mencintai, melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Salah satu tujuan hidup kita adalah bagaimana kita takut akan Allah di dalam setiap kehidupan kita.
Salah satu bagian tujuan setiap kehidupan kita boleh sama-sama dalam perspektif membuka, membangun, melihat, menikmati, mengecap, merasakan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan. Bapak Ibu Saudara, perjanjian baru pun boleh katakan betapa panjangnya, lebar, tinggi dalam kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga itulah yang memampukan kita belum berdoa pun kita baru duduk, tapi kita memang tidak mau datang sama Tuhan. Memampukan kita bisa nangis, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa masuk tiba-tiba dalam pujian, dalam penyembahan. Bahkan ada beberapa pujian yang kita angkat itu agak seperti nada penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Dan pada malam hari ini kita diajar untuk dengan segala cara pandang kita, Bapak Ibu Saudara, ya, kita berfokus hanya kepada Tuhan saja. Di dalam Keluaran 14 ayat 14 firman Tuhan mengatakan Tuhan akan berperang di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan pada malam hari ini kita juga sama-sama boleh melihat dari seorang Salomo, seorang Daud, orang-orang yang suka dan gemar, saya boleh katakan, memuji kebesaran Tuhan, memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di mana mereka berada. Ada yang boleh membacakan dalam Mazmur 17 ayat 15? Ada yang boleh membacakan? (17) ayat ke-15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Amin. Terima kasih Ibu. Dikatakan dalam Mazmur 17 ayat 15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Bapak Ibu Saudara, artinya kita boleh menikmati tidak hanya pujian penyembahannya saja, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya menjadi seorang pelayan-pelayan yang hebat dalam berkata-kata, Bapak Ibu Saudara, tapi kita menikmati Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sehingga ada satu pujian ya, ketika saya merenungkan ini mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara, salah satu hamba Tuhan WPDI yang kita sama-sama kenal yang dari Cianjur, Bapak Ibu Saudara, adalah satu pujian, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Sungguh indah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita boleh sama-sama menikmati Tuhan. Artinya ketika kita mulai menikmati Tuhan, kita hanya fokus sama Tuhan saja. Ketika kita fokus sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tadi boleh saya katakan, kita bisa berbicara sama Tuhan. Ketika kita menikmati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang melakukannya buat setiap kehidupan kita. Ketika kita menikmati dan berfokus kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan dekat dengan punya terhubung dan terkoneksi dengan Tuhan. Itu yang menjadi dalam Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Tidak hanya pandang, Bapak Ibu Saudara, pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupa-Mu. Supaya kehidupan kita tetap terfokus hanya kepada Tuhan saja, yang mampu menuntun, yang memberi kelegaan, yang memberi penghiburan dalam setiap kehidupan kita. Ada yang boleh membacakan dalam 1 Yohanes 3 ayat kedua, Bapak Ibu Saudara? 1 Yohanes 3 ayat kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk selalu mendekat lebih dari kata-kata mengenal, Bapak Ibu Saudara. Ini sudah jauh tingkatan daripada sekadar kita tahu. Udah lebih mengenal, Bapak Ibu Saudara. Bahasa orang-orang tua dikatakan yang jauh mendekat, yang dekat apa dikatakan biasanya? Merapat. Ya, semakin dekat lagi Bapak Ibu Saudara, berfokuslah kepada Tuhan saja di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu dikatakan kuasailah diri dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menguasai kehidupan kita, kita sedang terfokus hanya kepada Tuhan. Lalu kita akan sama-sama belajar selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, di dalam poin yang selanjutnya. Dan jadilah, apa dikatakan? Jadilah tenang, Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita boleh melihat dalam Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Amin. Terima kasih Ibu. Ini salah satu kata-kata yang saya sering bawakan ketika dalam doa saya sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya sering kali ini saya bawakan Bapak, supaya jemaat-jemaat Tuhan, anak Tuhan tinggal duduk yang tenang untuk sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita boleh melihat untuk jadilah tenang. Dalam poin yang selanjutnya dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita mau merenungkan, lalu di mana dengan kekuatan yang Tuhan beri besar, Bapak Ibu Saudara, lalu kita disuruh diam, kita disuruh tinggal tenang, Bapak Ibu Saudara. Kalau latar belakang yang daripada kita baca dalam Yesaya 30 ayat 15 ini, Bapak Ibu Saudara, dan seterusnya, bangsa Yehuda ini supaya mereka boleh berpaut hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saat itu memang Bapak Ibu Saudara, bangsa Asyur, ya, kerajaan Asyur sedang kuat-kuatnya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bangsa Yehuda mencari pertolongan dengan orang-orang Mesir, Bapak Ibu Saudara. Yang pasti Tuhan sudah tidak suka, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana anak-anak Tuhan mau hanya berpaut kepada Tuhan saja. Mesir berarti kita sama-sama kita dalam Yeremia mengandalkan kekuatan manusia, bukan Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Namun dalam Yesaya 30 ayat 15 sampai nanti kita belum ayat 16 ini, Bapak Ibu Saudara, mereka menghadapi ancaman, menghadapi kebinasaan, Bapak Ibu Saudara. Mereka rasa Mesir yang dapat mengimbangi kekuatan seorang Asyur, Bapak Ibu Saudara. Tapi Nabi Yesaya menegur mereka keluar daripada rancangan dan rencana Tuhan, ya. Bagaimana tim, bagaimana rancangan, bagaimana persatuan yang sudah dibuat, tapi ada yang keluar, Bapak Ibu Saudara, tidak akan masuk, Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini kita melihat bahwa hal-hal yang memang harus dihadapi, situasi yang sulit juga sekalipun, Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan melihat sama-sama di dalam tuntunan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Jadi dalam poin yang kedua ini, poin yang selanjutnya dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 ini, jadilah tenang. Tenang ini merupakan tuntunan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan di dalam hidup bagi orang-orang yang mau dituntun. Sekali lagi, tenang ini merupakan tuntunan Tuhan dalam hidup bagi orang-orang yang mau belajar tuntunan Tuhan. Tenang ini, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini, ya. Suatu sikap yang harus dipelajari dalam menghadapi segala sesuatunya. Kalau kita bilang ke anak-anak untuk tenang, ya tidak akan bisa, Bapak Ibu Saudara. Orang dewasa saja suruh tenang tidak bisa, ya, gitu. Apalagi anak-anak. Tapi pada malam hari ini kita lihat, kita untuk melakukan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam poin selanjutnya, jadilah tenang, berarti Bapak Ibu Saudara, tuntunan Tuhan dalam hidup bagi orang-orang yang mau belajar tuntunan ini. Karena kita manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh yang sudah Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Tapi apakah sebaliknya yang kita lakukan dengan Yesaya 30 ayat 15 atau Yesaya 30 ayat 16? Boleh tadi dilanjutkan, Ibu? Yesaya 30 ayat 16. Ya. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap, nyatamu pula. Kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pemenjarmu akan lebih tangkas lagi. Amin. Terima kasih Ibu. Di sini dikatakan tentang satu percepatan, Bapak Ibu Saudara, ya. Rasanya kita akan menyelesaikan persoalan dengan kemampuan kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Artinya di situ ya kita tidak menjadi tenang lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena dalam setiap kehidupan kita, ya, kita sering diperhadapkan
kesulitan, kebingungan, ya, kehilangan, baik itu tertekan Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita hilang damai sejahtera, ya. Terlebih lagi saat-saat ini dalam pekerjaan kita ada yang tidak baik-baik saja, ada gejolak mungkin perekonomian yang kita kerjakan, mungkin di bagian ini sahamnya sudah menurun atau yang kita dagang lakukan ini orang-orang sedang tidak membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Tapi ya kayak percayalah Bapak Ibu Saudara, di dalam tinggal tenang ini kita akan dapat tuntunan Tuhan. Di dalam ketenangan ini Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang mau belajar dituntun Tuhan. Kita diajar untuk semakin dewasa dekat kepada Tuhan. Dan dalam ketenangan ini Bapak Ibu Saudara, artinya kita sedang dipersiapkan dengan matang oleh Tuhan, menjadi orang yang tidak takut dengan keadaan. Karena dalam ketenangan ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lawan katanya, di situ ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebimbangan Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita tidak tenang tentunya Bapak Ibu Saudara. Tapi pada malam hari ini kita sama-sama belajar apapun yang terjadi, ya, bukan tentang satu percepatan. Di ayat 16 kami berkata, bukan, kami mau naik kuda. Sebab kita punya kemampuan, kita punya kepintaran, kita punya hal-hal yang luar biasa Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudara. Di ayat 16 dikatakan, kami mau mengendarai kuda tangkas tentang satu percepatan, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Tapi kita akan mau sama-sama menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 30:15 ini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan berarti tenang kita tidak melakukan apa-apa, tapi di sini dikatakan tenang dan percaya Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti kita tenang, kita menyerah dengan keadaan, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi inilah firman Tuhan yang boleh dijabarkan pada malam hari ini. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, terletak kekuatan kita yang berasal daripada Tuhan. Amin. Amin. Selanjutnya apa dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara? Bagian terakhir apa dikatakan? Supaya kamu dapat berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir ini kita mau sama-sama lihat dalam poin yang terakhir, supaya kita dapat berdoa Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir dikatakan, tidak terkecuali kita pendoa syafaat dimanapun di tempat ini Bapak Ibu Saudara, dimanapun yang berada, ya. Ini harus menjadi sering kali saya dengar ini harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan, menjadi lifestyle anak Tuhan. Dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Walaupun kita lihat di sini kuncinya supaya kita dapat berdoa Bapak Ibu Saudara, ya. Dikatakan sekali lagi dalam poinnya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ya Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan kuasai diri kita jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Karena kalau kita tidak menguasai diri kita dan kita tidak tenang, saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara, doa itu sangat singkat dan ala kadarnya. Tidak ada penyerahan, tidak ada total yang kita sampaikan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bahkan akhir-akhir ini kita boleh sama-sama dengar bahwa lifestyle atau gaya hidup anak Tuhan adalah tidak hanya berdoa Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam satu pujian, dalam satu penyembahan, bahkan terbantu dengan media-media sosial saat ini. Kita boleh sama-sama dengar firman Tuhan, entah dari hamba Tuhan yang ini, lihat media sosial yang ini, yang itu Bapak Ibu Saudara, ya. Di saat kita fokus memuji menyembah Tuhan, Roh Kudus yang maha baik, yang maha luar biasa ini akan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara setiap firman-firman yang kita boleh dengar, sehingga itulah yang menguatkan setiap kehidupan kita. Dalam Roma 10:17 pun mengingatkan bahwa iman kita timbul dari pendengaran, tapi tidak sampai di situ, dikatakan pendengaran akan firman atau oleh firman Kristus. Jadi memang dari pendengaran iman kita timbul, tapi tentang satu kebenaran firman Tuhan. Bukan kata-kata orang seperti saat-saat ini yang dikatakan gibah, membicarakan orang, Bapak Saudara. Yang ada kita malah ikut terkompor. Tapi firman Tuhan sangat baik dalam Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ini akan sama-sama membangkitkan setiap kehidupan kita. Makanya kita selalu diingatkan dengan hamba Tuhan, Bapak Ibu gembala tempat ini, Bapak Ibu Saudara, dalam doa, pujian, penyembahan.
Kita tidak boleh loyo, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, tidak hanya di gereja ini, di ruangan pribadi kita, di tempat pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara, dalam setiap kegiatan, ya Bapak Ibu Saudara, kita akan diingatkan kembali dengan firman yang ini tentang kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita di situ bagaimana mendapat cover, mendapat perlindungan sebagai anak Tuhan. Ya, firman Tuhan pun mengatakan dalam setiap kehidupan kita akan diperbaharui, selalu diperbaharui, Bapak Ibu Saudara. Di dalam perlindungan Tuhan, kita akan menolak tipu muslihat iblis yang aneh-aneh, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tetap bisa fokus, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya katakan di awal, berbicara, melakukan, dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ya, kita bisa tetap terfokus hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kita, ada beberapa poin pada malam hari ini boleh kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, ya, dalam kesudahan, menguasai diri, menjadi tenang. Yang terakhir dikatakan supaya dapat berdoa, khususnya kita sekali lagi pendoa syafaat yang boleh hadir pada malam hari ini, ya Bapak Ibu Saudara. Kita karena pendoa ini sedang menyampaikan sesuatu, menyampaikan seruan, menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang pastinya dalam doa-doa kita yang kita rindukan, ya jawaban Tuhan. Tapi kembali, jawaban Tuhan adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik adalah kehendak Tuhan yang terbaik juga dalam setiap kehidupan kita. Jadi tidak bisa diburu-buru, tidak bisa sekedarnya saja, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sebagai anak Tuhan, pendoa-pendoa, kita harus menyisakan Tuhan atau memberikan ruang, memberikan waktu untuk kita terkoneksi sama Tuhan sekali lagi. Kekuatan kita hanya daripada Tuhan saja. Bukan ketika ada sesuatu hal kita malah menjauh, malah benci sama Tuhan, maka hilang kekuatan kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berdoa dengan iman, ketulusan, kejujuran kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat apa yang kita harapkan, yang kita doakan, yang tidak terpikirkan, Bapak Ibu Saudara. Firman terkatakan akan ada bagi orang-orang yang mengasihi Dia, dikatakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bacakan ayat firman Tuhan terakhir pada malam hari ini dalam 1 Petrus 4, di bawahnya saja Bapak Ibu Saudara, ya. 1 Petrus 4 ayat ke-8 sampai ke-11. Tadi kita sudah bacakan yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, ya. Nanti kita akan sama-sama lihat bahwa dengan perikop hidup orang Kristen ini, ya, kalau saya boleh simpulkan firman Tuhan pada malam hari ini, hidup yang Tuhan percayakan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mau melayani Dia dan melayani dengan sesama. Bagaimana salib itu tidak hanya kiri kanan, tapi ke atas juga, Bapak Ibu Saudara, ya. Dengan pemberian Tuhan, karena saya akan percaya, Bapak Ibu Saudara, di bagian terakhir, supaya kamu dapat berdoa, kita nggak tentang melulu buat kehidupan kita, hebatnya kita, mampu kita, misalnya, Bapak Ibu Saudara. Saya akan percaya malam hari ini kita yang di tempat ini, Tuhan berikan hati yang terbebani buat hamba-hamba Tuhan di luar sana, buat bangsa ini, buat pelayanan ini, sebagai pendoa-pendoa syafaat. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan, di mana Tuhan percayakan apapun talenta kita, apapun karunia kita yang Tuhan percayakan buat setiap kehidupan kita. Menjadi terakhir kita akan baca bersama-sama 1 Petrus 4 ayat ke-8 sampai ke-11. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan firman Tuhan sampai di sini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita.
Haleluya.